manhaj ahli tasawufi. Niki sufi muslim ahli sunnah wal jamaah Ahmad Asy'ariyah Maturidiyah bermadhab. Yang kelima apa? Sufi tasawuf, ikut manhaj ahli tasawuf. Ini identitas yang tidak boleh lepas dari dirimu semuanya. Sufi Hambali, Sufi Hanafi, Sufi Maliki, harus bilang itu Asy'ari atau Maturidi. Madhab itu pun tersebar Indonesia, mayoritas Syafi'i. Di Mesir ada Syafi'i, ada Maliki. Di Maroko Maliki, di India Hanafi, di Turki Hanafi. Akidahnya di Turki Maturidi kebanyakan. Di sini Asy'ari. Mesir Asy'ari kebanyakan. Baik, seperti itu. Tasawuf lah. Ini tasawuf ini juga banyak benalu-benalu tasawuf nih. Kita penyakit dalam tasawuf ada ngaku tasawuf. Tasawuf palsu, nggak mau sholat, bohong, ngaku ketemu Nabi, ngaku-ngaku macam-macam. Ada pesawat, ada benalunya. Senang dengan berita bohong, disebarkan amalan-amalan palsu. Ini tasawuf juga ada penyakitnya. Gara-gara benalu-benalu tasawuf ini tadi, yang musuhi Asy'ariyah, musuhi bermadhab, wah gencar ini. Sufi sesat. Sehingga kalau ingin menyalahkan seseorang itu, dia sufi. Kenapa? Oh, dia alim tapi sufi sayangnya. Kayak tadi Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah alim tapi sayangnya Asy'ari dan sufi. Kebalikannya zaman dulu. Sufi ini sanjungan. Maka ini catatan penting. Istilah tasawuf dan sufi harus tetap kita angkat. Tidak akan pernah kita ganti dengan istilah yang lain, biarpun mengganti juga tidak salah. Sebagian mengganti dengan tazkiyatun nufus, tahdzibun nufus, ilmu raqaik, ilmu akhlak. Boleh. Tathhirul qulub boleh, ada dalam Al-Qur'an. Tapi kita mempertahankan istilah sufi dan tasawuf karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Memang istilah tasawuf tidak pernah kalimat itu disebut pada zaman Nabi dan juga oleh para sahabat Nabi. Tapi itu namanya istilah nama tasawuf. Adapun tasawuf diambil dari kata apa nggak penting itu. Yang penting tasawuf adalah menjadi satu ciri atau nama untuk orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dengan manhaj tertentu. Manhaj ahli tasawuf, sufi orangnya. Kalau kalimat tasawuf ini ada beberapa pendapat apakah kalimat tasawuf itu diambil dari kata apa sih? Tasawuf itu dari kata sof, karena orang yang selalu mendekatkan pada Allah itu senang dengan sof pertama, atau dari kata sofa, yasfu, sofaan, sofi, bersih, karena yang kedua tasawuf karena orang yang senang membersihkan hati. Ketiga mengatakan tasawuf diambil dari kata ini orang yang senang kepada Allah dan Rasulnya sampai meninggalkan dunianya, tidak peduli dengan dunia, maka seperti sahabat Nabi Abu Hurairah dan lainnya ashabus suffati, diambil dari kata suffah. Nah ini ada itu dari kata Yunani, sufi dari kata sopos. Sopos itu karena hikmah, filosofi. Sopos berarti ahli hikmah. Ini adalah masalah bahasa. Atau diambil yang kelima dari kata suf. Suf itu adalah baju keras, baju kasar yang biasa dipakai oleh orang-orang fakir, karena ahli tasawuf biasanya menghindari dunia, maka suf, wall. Ini adalah secara bahasa, nggak penting masalah itu. Yang jelas kita kembali kepada makna tasawuf sufi. Kenapa kok kita pertahankan makna ini? Sebab kalau dalam ilmu hadis dan sebagainya, kalau seorang murid ingin menyanjung gurunya, itu adalah wakana sufiyan, dia adalah seorang sufi, muhaddis sufi. Kalau ingin menyanjung dia ahli ibadah, gelarnya sufi. Jadi istilah sufi itu gelar baik dari masa ke masa. Hari ini aja mulai dirusak oleh hamba-hamba perusak itu. Makanya jangan ragu sufi, tapi dikatakan sufi adalah perusak. Hari ini lihat selebaran-selebaran tasawuf membuat kerusakan. Sufi memang ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh oknum orang-orang yang mengaku dirinya tasawuf.
Seperti disyarat oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Guru Torekoh, beliau tidak tentang di Syam. Hari ini, seorang yang mengaku dirinya Syekhut Torekoh, guru tasawuf, jadi murid saja nggak pantas. Hanya sekedar ngaku-ngaku kebiar saja. Makom seorang Syekhut Torekoh. Tapi nggak ada akhlaknya, nggak ada ilmunya. Kalau di Syam ada, di Indonesia mungkin juga ada. Ini yang merusak tasawuf itu adalah orang yang dia punya ilmu tasawuf, ngaku-ngaku tasawuf. Kerjaannya ngomong masalah makrifat sampai pagi nggak tahajudan. Sholat subuhnya hilang. Suka ngambil duitnya orang. Lah ini tasawuf palsu itu. Tasawuf itu membersihkan hati agar hatinya hidup dengan Allah, hidup dengan manusia baik. Sufi tasawuf. Imam Ghusyairi dengan risalahnya. Imam Ghazali dengan Ihya-nya. Imam Haddad dengan buku-buku tasawufnya. Di sana memang ada benalu-benalu tasawuf. Lah ini loh kadang-kadang mereka merusak atau mencaci ahli tasawuf karena dengan benalu tersebut. Enggak, kita enggak urusan dengan benalu. Ada kesesatnya tasawuf nggak masuk, kita nggak peduli. Tasawuf ditandai di masyarakat kita dengan orang yang ikut torekoh. Misalnya, ada torekoh Alawiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada Rifaiyah, ada Tijaniyah, dan seterusnya. Bertorekoh adalah bertasawuf. Yang torekoh yang benar, kalau torekohnya Cibaki, torekoh lain, torekoh palsu itu, torekoh gurunya enggak jelas, ahli sujud juga enggak. Torekoh guru, seorang syekh torekoh ala buddha ayakuna aliman bifuru'i syari'ati. Kalau ada guru torekoh di kiri kanan kita, syaratnya satu, yang pertama adalah dia harus alim bi furu'i syariati, ngerti halal haram. Terbukti dia ada ilmu. Ini hanya dipakai sorban saja langsung dianggap syekhut torekoh. Ini juga bermasalah. Kadang-kadang kita salahnya di sini. Bapaknya guru torekoh meninggal dunia, anaknya langsung naik jadi guru torekoh. Nggak ada urusannya ini, bukan berarti anak langsung naik. Ini bukan tahta kerajaan yang diwariskan kepada anaknya. Enggak, kalau anaknya enggak benar ya jangan dikasih sorban, suruh jualan di pasar, masuk surga nanti. Ini kadang-kadang seperti itu, diwariskan karena makom guru torekoh. Kalau guru torekoh yang datang banyak, guru ilmu jarang orang. Tapi guru torekoh ini yang benar ya benar itu yang, tapi kita urusannya saya memang benar, torekoh adalah hak. Abdul Qadir Al-Jailani, Qadiriyah kembali ke sana. Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Ahmad Rifai, Tijani, dan yang paling banyak ulama-ulama. Baik bertasawuf, maka tasawuf adalah istilah yang kita tidak bisa merubahnya. Kalaupun harus pakai sesaat, ilmu raqaiq, oke. Ilmu tahdhibun nufus, oke. Tadhhirul qulub, oke, boleh. Tapi jangan lupa, jangan meninggalkan istilah tasawuf, karena istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Sehingga kita ingin tasawuf sufi. Kalau ada benalunya, ya kita pangkas benalunya, kita buang. Kita ingin tasawuf yang sesungguhnya. Sufi tasawuf. Ada mereka hantaman dari kelompok orang tentang tasawuf. Dan kadang yang tidak disenangi itu aneh. Hanya amalan dilakukan oleh tasawuf. Ahli tasawuf mengadakan sebuah amalan. Tiba-tiba, oh bid'ah ini nggak boleh sesat. Kenapa? Ada amalan ini. Ajib, bid'ahnya di mana? Dia terlalu, karena sudah tidak senang dengan tasawufnya, nggak mau. Seperti halnya begini, seperti astagfirullah, saya tidak mau makan donat. Oh, nggak mau makan donat? Oke. Kamu mau gula mau? Oh ya, gula mau. Tepung, oh mau tepung. Diaduk boleh. Dipanggang, di open dan dibentuk lalu bulat. Oh ya nggak apa-apa, keluar. Kok sama kayak donat? Ya donat itu begitu. Oh gitu. Jadi suruh zikir mau enggak? Mau. Kumpul dengan silaturahmi? Mau. Terus cerita tentang Nabi Muhammad? Boleh. Ya, itulah namanya maulid Nabi. Oh bid'ah. Jadi bid'ah. Kan aneh. Padahal dicerinci boleh, mau. Giliran disebut jadi ini. Kayak, oh itu donat. Mau donat? Nah, orang nggak mau donat tapi mau tepung, mau gula. Hanya waktu bunder di tengahnya dibolongin, dikasih nama donat, astagfirullahaladzim. Dilabeli maulid Nabi jadi nggak mau. Padahal isinya apa? Mau ndak ngaji, belajar, daras, halakoh? Mau. Ada sejarah Nabi dibaca? Mau. Selawat Nabi dibaca? Oke. Ada sedekah? Boleh. Ya sudah, mau ndak? Mau hadir, alhamdulillah. Tulisannya maulid Nabi. Astagfirullah, maulid. Ya. Nggak mau donat, mau tepung sama gula yang di open.
Ya itulah keanehan mereka yang anti tasawuf itu gak jelas. Tidak tahu manhaj mana. Kita minta tolong kepada saudara-saudara yang anti tasawuf, jelaskan kepada saya kesalahannya di mana. Kalau memang ada tasawuf palsu, jangan ditempelkan ke saya tasawuf bohong itu. Lain, kita tasawuf ada manhaj. Ada manhaj tasawuf. Manhajnya adalah mengikuti sunnah Nabi dan Al-Quran, gak keluar dari manhaj itu. Maka semua amalannya ahli tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran ya batal, sama kasusnya, gak ada beda. Maka di sisi mana yang salah? Bahkan kami minta, kau tolong cermati dong amalan yang ada di Al-Bahjah, kan ada. Yang salah mana? Yang membenci tasawuf. Inilah manhaj, saya tasawuf, sufi saya. Saya ngajarkan ilmu tasawuf yang membersihkan hati. Yang salah mana? Sebutkan. Ya seperti itu dong. Identitas yang 5, jelas? Hari ini nggak sempat kita masuk bab ayat sifat. Kita berbicara tentang identitas dulu. Pertama, seorang harus muslim. Calon suamimu harus calon istrimu harus ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidi, kemudian bermat, kemudian tasawuf. Mungkin dia tidak ikut tasawuf khusus, tidak ikut torekoh, tapi dia mengakui manhajnya ahli tasawuf, sah. Sebab orang benar tidak harus bertorekoh. Yang penting dia ikut ilmunya Imam Ghazali dalam membersihkan hati, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kemudian ikut Imam Kusyairi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Yazid Al-Bustami, ke bawah sampai ya guru-guru tasawuf hari ini. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjaga iman kita, akidah kita, hati kita, jasad kita, lahir batin kita, kelompok kita, perkumpulan kita diridhai oleh Allah.